Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin kita sudah membahas masih tentang syarat-syarat seorang makmum, bahwa imam dan makmum harus berkumpul pada jarak antara 100 tidak lebih dari 300 ziro. Jadi nggak boleh melebihi kumpulnya mereka dari 300 ziro. Sudah kita jelaskan kemarin. Terus yang ke-8, wa thaminuha an yanwiyal qudwah ayakula muqtadiyan. Seorang makmum berniat melakukan pengikutan. Ini syaratnya nih. Kalau makmum kok enggak niat sebagai makmum, maka dia enggak memenuhi sebagai syarat, enggak memenuhi syaratnya menjadi makmum. Mau enggak niat jadi makmum. Seperti ucapannya muqtadiyan, saya orang yang mengikuti imam. Awil jamaah, atau mengatakan secara saya berjamaah, sholatan jamaah. Berarti saya niat untuk berjamaah atau bermakmum, atau niat makmuman. Kalau imam nggak wajib kecuali pada sholat Jumat. Kalau makmum, maka di syaratnya dia menjadi makmum, ya dia mengucapkan sebagai makmum. Kalau dia nggak mengucapkan sebagai makmum, malah nggak sah sholatnya. Artinya dia menunggu gerakan orang lain untuk diikuti, tapi dia nggak niat sebagai, nggak sah, batal sholatnya. Kalau dia mau ngikutin gerakannya orang lain, mau mengikuti sholatnya orang lain, ya dia harus niat sebagai makmum, maka boleh dia ngikutin. Nah, kalau ada orang kok lagi sholat berjamaah, terus dia munfarid, tapi masih ngikuti, ya batal. Nah, dia nunggu kan, imam yang ngerjain ini dia nunggu, ini nunggu. Artinya dia mau pura-pura berjamaah, tapi ternyata munfarid, tapi dia gerakannya nggak misahin diri, ya nggak bisa. Jadi seorang makmum dia disyaratkan untuk berniat makmuman atau jamaatan atau muqtadiyan, untuk mengesahkan dia sebagai seorang makmum. Terus yang ke-9 adalah watasi'uha ayatawafaqa nadmu sholatihima, dan berkesesuaian susunan sholat antara imam dan makmum.
nahjuha al-wadih fi af'ali dhahirah wa in ikhtalafa adadan. Maksudnya berkesesuaian itu cara pelaksanaan sholat yang nyata dalam berbagai perbuatan yang lahiriah meskipun rokaatnya berbeda gitu loh. Bentuk sholatnya harus sama. Fala yasihu iktida'u ma'al ikhtilafihi ka maktubah khalfal kusuf wabil aksi li ta'adzuril mutaba'ah. Seperti tidak sah sholatnya susunannya orang yang sholat wajib, sholat fardu biasa dengan orang sholat khusuf. Orang khusuf itu kan sholat gerhana itu rukuknya berapa kali? 2 kali. Maka kalau ente bermakmum yang ente sholat biasa nggak sah. Atau ente bermakmum kepada orang yang sholat mayit namanya, ya nggak sah. Kenapa? Karena bentuk sholatnya, selagi bentuk sholatnya sama nggak apa-apa walaupun beda roka, gitu loh. Yang penting bentuknya sama, artinya takbir, fatihah, ruku, i'tidal, sujud, bentuknya sama nih. Walaupun rokaatnya jumlahnya berbeda. Ente lebih panjang, makmumnya lebih pendek, atau imam lebih pendek, makmum lebih, boleh. Yang penting bentuknya sama. Kalau sama-sama 2 rokaat tapi yang satu sunnah, satu khusyuf, ya nggak boleh. Ente mau sholat subuh, ini mau sholat khusyuf, ya nggak boleh. Karena apa? Karena beda bentuk sholat, cara sholatnya berbeda. Wala yaduru ikhtilafu niyatil imam wal ma'mum li'adami fahsyil mukhalafati fihima. Dan nggak berbahaya beda niatnya antara imam dan makmum. Imam mau sholat duhur, makmum sholat asar, nggak apa-apa. Imam mau sholat maghrib, makmum mau sholat duhur, nggak apa-apa. Imam mau sholat qadha, makmumnya sholat adaan, nggak apa-apa. Makmumnya adaan, imamnya adaan, makmumnya qadhaan, nggak apa-apa. Beda niat namanya. Tapi bentuk sholatnya sama, gitu loh. Nyambung nggak? Jadi bentuk sholatnya masih sama, walaupun niatnya berbeda. Wa yasihu itikda'ul muftarid bil mutanafil, maka sah mengikuti orang yang fardu pada orang yang sholat sunnah sah. Ada orang ba'diyah, ada orang qobliyah, kamu mau sholat fardu ikut sah, nggak ada masalah. Bentuk sholatnya sama. Wa muaddi bil qadhi, atau orang yang sholat adaan dengan orang sholat qadha. Wa fi tawilatin bi qasiratin ka dhuhri bi subhi, seperti orang yang sholat duhur makmum kepada orang yang sholat subuh, boleh. Imamnya sholat subuh, makmumnya sholat duhur, boleh. Wabil aksi, ataupun sebaliknya, lakinnahu makruhun wa ma'adzalika yahsulu fadilatul jamaah. Akan tetapi hal itu dimakruhkan dan menyertai hal itu tetap teraih keutamaannya berjamaah. Karena lebih utamanya sholat jamaah daripada sendirian. Qala Asy-Syaikh As-Suwaifi wa karahatu la tunfi fadilata wa thawaba li ikhtilafil jihad. Kemakruhan tidak menghilangkan keutamaan atau ganjaran berjamaah karena adanya perbedaan tujuan tersebut, beda rokaat, beda niat, beda enggak. Bal hurmatu la
tunfil fadilata kasolati fil ardi al maghsubah. Bahkan keharaman dihukumi haram, apalagi makruh, haram saja tidak dapat meninggalkan keutamaannya sholat berjamaah seperti sholat di tanah yang ghosob. Ada tanah ghosob, tanahnya hasil ngerampas nih, masuk waktu, ini milih sendiri apa? Jamaah, ya berjamaah, walaupun di tanah yang ghosob. Jadi kalau saya sendiri di tanah lain, ada jamaah di tanah ghosob, ya milih tanah ghosob. Walaupun itu tanahnya, kenapa utama berjamaah? Fa in kana al-imamu yusalli subhi awil maghrib wal ma'mum yusalli dhuhri aw nahwiha fa yatimmul ma'mum sholatu ba'da salamil imam. Jikalau imamnya melakukan sholat subuh atau maghrib, makmumnya sholat duhur atau semacamnya, maka makmum ya nerusin aja rakaat yang kurang. Imamnya salam, dia tinggal nerusin. Wal afdal mutaba'atahu fil qunutis subhi wa yatashidu akhir fil maghrib. Tapi yang utama, kalaupun kamu sholat duhur, imamnya sholat subuh, kunutnya ya utama kamu ikut kunut utama gitu loh. Dan tahiyat akhir pada sholat maghrib. Intinya mau duhur, imamnya sholat maghrib, berarti kan dia tahiyat, ente ikut tahiyat. Wa in lazima ala dalika tatwil wa i'tidal bil kun, walaupun kamu harus memanjangkan i'tidal karena kunut, tetap itu lebih utama. Wa jalasatil istirahati bitasyahudi li'annaha li ajli al-mutaba'ah. Begitupun duduk istirahat, imamnya tahiyat akhir sholat maghrib, kamu berarti duduk istirahat kan, tapi dipanjangin boleh karena kamu makmuman. Kalau nggak makmum nggak boleh. Duduk istirahat itu rukun yang pendek, i'tidal rukun yang pendek. Karena kamu makmum, imamnya panjang, kamu juga boleh panjang. Faktu firalahu firaquhu bin niyah idastaghalal imam bihima mura'ati linadhmi shalah. Maka dimaafkan, ditolerir bagi makmum tadi untuk mufarokoh, berpisah berjamaah dari imam dengan niat mufarokoh apabila imam menyibukkan diri dengan kedua hal tadi, kunut atau tasyahud, demi menjaga kepada susunan rangkaian sholatnya. Kok imamnya tahiyatnya 2 jam umpamanya, ya mufarokoh aja. Imam menyibukkan diri dengan tahiyat akhir sholat maghribnya, kamu sholat zuhur, berarti kan duduk kamu kan sebentar, berarti kan ikut imam. Begitu imam salam, nah kamu langsung naik. Tapi imamnya kok nggak tunjuk lama, wah ini imam nggak beres nih, udah mufarokoh. Atau kunutnya kelamaan, mufarokoh. Wa mufaraqatu huna li'udri fala yafutu biha fadilatul jamaah. Maka pahala jamaah kamu nggak hilang karena itu adanya udzur, imamnya ngaco gitu loh. Wa in kana imam yusalli dhuhur aw nahwuhu wal ma'mum yusalli subhi awil maghrib fa idza tamma ma tawaqafa fihi. Jika imamnya sholat duhur, makmumnya sholat maghrib atau subuh, maka ketika telah lengkap sesuatu rukun fi'li yang bersesuaian di antara keduanya di dalam sholat itu, faraqahu bin niyah jawazan fi subhi, maka makmum dapat mufaraqah, berpisah dari imam dengan niat mufaraqah dengan ketentuan diperbolehkan dalam sholat subuh.
Hah? Karena harus pakai kunut kan makmumnya. Kalau imamnya kan sholat zuhur. Kalau kamunya sholat subuh, imamnya sholat duhur, terus kamu pakai kunut, masih boleh kamu kunut. Yang penting bisa ngejar sujudnya imam. Nanti ketika kamunya harus salam, imam kan diri, terus gimana? Ya, niat mufarokoh gitu loh. Ketika imam tahiyat awal, kamu tahiyat akhir. Jadi kamu niat mufarokoh untuk salam. Boleh tanpa mengurangi pahalanya berjamaah. Atau kamu sholat maghrib, wal afdalu intidharuhu fi subhi liyusallima ma'ahu. Dan yang utama adalah makmum menanti imam dalam sholat subuh agar ia dapat melakukan salam bersama imam. Yang utama nungguin tahiyatnya dipanjangin sampai imam nanti selesai 4 rakaat, dia tahiyat salam baru makmum. Itu yang lebih utama gitu loh. Kalau enggak ya kamu mufarokoh salam selesai. Wa inna malam yajibu niyatul mufarokoh liyajuzul maddi fi shalah. Dan sungguhnya tidak diwajibkan niat mufarokoh hanyalah karena diperbolehkan memperpanjangkan dalam hal sholat, karena memang kan rukun tahiyat boleh panjang. Wa mahalul afdhaliyah al-intidhar in kana al-imam tasyahada fi julusil awal. Dan letak keutamaan menunggu adalah jikalau keadaan imam telah bertasyahud pada duduk yang pertama. Wa ila bi an qama bila tasyahudi faraqahu khatmam. Kalau imamnya enggak tasyahud awal, ya langsung mufaraqah. Masa ini mau ikut berdiri lagi gimana? Imam enggak tahiyat pertama namanya sengaja langsung bangun atau lupa, ya kamu langsung mufaraqah, kamu tahiyat nyelesain sholat subuhnya terus salam. Li'anahu yuhdithul julus tasyahudi lam yaf'alul imam. Nah, sungguhnya makmum melakukan hal yang baru berupa duduk tasyahud yang imamnya enggak melakukannya. Kan harusnya ikut imam kan? Karena kamu subuh, ya mufaraqah langsung. Kamu langsung tasyahud sendiri. Wa kadzalika ada jalasa walam yatasyahhad li'anna julusahu min ghairi tasyahudi kala julusi. Ataupun imamnya cuma duduk istirahat doang langsung bangun, berarti nggak baca tasyahud, ya kamu duduk langsung mufaraqah. Tapi kalau imamnya duduk terus tasyahud panjang, dia langsung berdiri, kamu boleh nunggu tuh. Boleh nunggu, nggak usah mufaraqah. Imamnya nanti berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, baru salam bareng sama imam. Fa inna idzin yajibu mufaraqah. Wa yahalul intidhar fi subhi in lam yahsya khurujal waqti qabla tahallulil imamih. Boleh sholat subuh tadi kamu nunggu kalau kamu nggak takut habisnya waktu gitu loh. Imamnya qadha umumnya nih gitu, maksudnya kamunya subuhnya adaan. Beda kalau kamunya qadha, nggak ada masalah. Kalau kamunya yang adaan, ini kalau gua nunggu habis waktu nih, mufaraqah aja langsung salam. Wa idza intadhara wa atala du'a nadman ba'da tasyahudihi wa la yukarriru tasyahud. Dan apabila makmum menunggu imam maka ia boleh memanjangkan doa
dengan ketentuan sunnah setelah ia bertasyahud, dan jangan wala yukariru tasyahud, jangan mengulang bacaan tasyahudnya lagi. Habis tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid, imam berdiri, kamu mau nunggu, maka bacanya doa atau zikir, walaupun doanya diulang boleh, tapi jangan tasyahudnya diulangi, at-tahiyatu lagi nggak boleh gitu loh, batal sholatnya malah. Falau lam yahfad illa doa qasiran kararahu li'anna salat la sukuta fihi. Kalau seandainya tidak hafal doa yang lain, doanya pendek, maka dapat mengulang-ulang, karena sungguhnya sholat tidak layak untuk dia makruh. Kalau ada orang sholat diem gitu loh, imamnya udah selesai, imamnya belum selesai baca tahiyat, kamu udah selesai terus kamu diem nungguin, makruh hukumnya. Terus gimana? Baca doa atau zikir, jangan mengulang bacaannya. Wa innama lam yukarrir tasyahud hurujan min khilafi man amtala salat bitakrir ruknil qauli. Dan seandainya ia tidak diperbolehkan mengulang bacaan tasyahud guna keluar menghindari dari perbedaan pendapat ulama yang menganggap sholat dengan mengulang bacaan qauli itu batal. Wa amma idal maghrib falaisa lahu intidharuh. Adapun kalau sholat maghrib, maka tidak perlu lagi menunggu imam yang melakukan sholat duhur, li'annahu yuhditsu julusan lam yaf'alhul imam wa in fa'ala julusan istirahah. Nah, sungguhnya makmum akan melakukan hal baru berupa duduk di rukun ketiga yang imam tidak melakukannya. Meskipun imam itu duduk istirahat, langsung ketika duduk kamu langsung mufaroqah. Fa innahu sadaqa alaihi annahu lam yaf'alhu julusat tasyahudul awal li'annahu jalasatal istirahati huna ghairal matlubah. Karena maka sungguhnya dapat dibenarkan atas imam bahwa ia tidak sedang melakukan tasyahud awal, karena sungguhnya duduk istirahat pada kasus ini bukan hal yang dituntut. Beda sama sholat subuh. Ya juzu lau intidaru fi sujudi tsani intaha qaul yusi mulakhason. Kalau ini mau nunggu, boleh nunggunya pada sujud yang kedua. Rakaat berapa? Rakaat ketiga. Rakaat ketiga, sujud kedua, harusnya gimana? Duduk, tahiyat terakhir, terus salam. Yang terbaik sujud nunggu imam sampai sujud lagi, terus tahiyat bareng baru salam. Jadi dipanjangin di sujudnya, karena sujud itu rukun yang panjang gitu loh. Kalau dipanjang di tahiyatnya batal sholatnya, karena membedai dengan imam nggak duduk, kamu kok duduk. Tapi kalau kamu sujud, kamu panjangin boleh sampai nanti imam sujud, duduk, kamu baru ikut duduk, terus tahiyat baru salam bersama imam. Fala fasya bitatwilihi li'annahu innama tawala maka nafil imam. Enggak masalah memperpanjang lamanya sujud karena juga imam melakukannya. Kama lau jalasal imam li tasyahudil awal wa ata bi ba'di tsumma taraka baqihi. Sama seperti halnya kalau imam duduk tasyahud awal dan ia membaca sebagian tasyahud awal, kemudian ia meninggalkan sisanya, kamu boleh nerusin. Imamnya tasyahud awal tapi cepat. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, asyhadu an la ilaha illallah, langsung berdiri, kamu boleh panjangin. Kenapa? Imam tetap ngelakuin tasyahud. Wa tasya wa yajuzul ma'mum
ikmaluhu li'annahu hina idzin kal kunut. Maka dibolehkan bagi makmum untuk menyempurnakan tasyahud awal, karena sungguhnya hal itu di saat seperti itu adalah seperti kunut. Anda imam nggak kunut, kamu boleh kunut. Imam nggak perpanjang tahiyat awal, kamu boleh perpanjang. Fa inna ityanuhu jaizul ma'mum wa in tarakahu li'annahu imamuhu qad ata bil i'tidal. Karena baca kunut hal yang diperbolehkan bagi makmum, maka imam meninggalkan tidak baca kunut karena imamnya sungguhnya tidak datang dalam posisi i'tidal. Tetap imamnya i'tidal gitu loh, kecuali imam kamu nggak boleh kunut. Imam i'tidal, imam itu nggak kunut, kamu perpanjang i'tidalnya boleh gitu loh maksudnya. Wa inma huwa tawala makana fil imam kama afadahu Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Nah, sungguhnya hal tersebut adalah memanjangkan sesuatu rukun yang imam masih berada di dalamnya. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi makmum harus apa? Berkesesuaian dengan imam dalam bentuk sholatnya, walaupun beda rakaat dan beda niat, qadha, adaan, atau 3 ke 4, 2 ke 4. Kalau 2 imamnya 2 kamu 4 ya gampang malah. Imam salam kamu lanjut. Terus wal asyirah yang ke-10 ala yukhalifahu fi sunnah fahishatan al mukhalafah ay kubihat fiha kasajdatit tilawah wa yajibul muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan. Yang syarat yang ke-10, makmum tidak boleh berbeda dengan imam dalam hal kesunahan yang jelek perbedaannya. Kalau beda dalam kesunahan yang gak jelek gak apa-apa. Yakni yang buruk adanya perbedaan dalam kesunahan tersebut. Kasajadati tilawah fayajibul muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan, seperti sujud tilawah maka wajib berkesesuaian kamu ikut sujud tilawah. Tiba-tiba imamnya sujud tilawah, lagi berdiri baca surat, tahu-tahu sujud. Kamu keder nih, imam sujud apa? Ikut pokoknya gitu loh, wong kamu sebagai makmum. Kalau nggak ikut batal. Dan juga seperti sujud sahwi. Kamu nggak ngerti nih salahnya apa tadi, kok tiba-tiba imam sujud, ya kamu ikut sujud. Bal yusanu lil ma'mum fi'luhu idza tarakahu imamuh. Akan tapi disunahkan bagi makmum melakukan sujud sahwi apabila imamnya meninggalkannya. Kalau imam melakukannya, makmum nggak boleh meninggalkannya. Kalau imam meninggalkannya, makmum boleh melakukannya, gitu loh. Imamnya nggak tahiyat awal nih, langsung berdiri. Nanti begitu mau salam, imam langsung salam lagi, nggak ngelakuin sujud, ya makmum boleh sujud sahwi baru salam, gitu loh.
Bal yajuzu lil ma'mum idza fa'al imam ayatarakahu wa yaqumu amidan. Bahkan diperbolehkan bagi makmum apabila imam mengerjakan tasyahud awal untuk meninggalkannya, tidak mengerjakannya, dan makmum boleh berdiri dengan sengaja. Kalau imam ngerjain seperti tasyahud awal, makmum boleh juga meninggalkannya, akan tetapi yusanu lahul audu, tapi disunahkan kamu kembali lagi. Idza kana qiyamuhu amadan, kalau berdirinya itu sengaja gitu. Walam yuqim imam, selama imamnya belum berdiri. Wa idza kana sahwan wajibal audu alaihi limutaba'atil imam. Kalau kamu berdirinya itu lupa, imamnya tahiyat awal, kamu kok tahu-tahu berdiri, ya kembali lagi karena kamu sebagai pengikutnya si imam. Pamithlu hadza ma idza dhanna al-masbuqu salam al-imam faqama. Begitu pula dalam kasus ini adalah apabila makmum masbuk menyatakan akan mengucapkan salam oleh imam lalu ia berdiri. Summa tabayyana annahu lam yusallim lazimahul audu walau ba'da salamil imam. Kemudian ternyata imamnya belum mengucapkan salam, maka wajib baginya kembali duduk walaupun setelah imamnya salam. Dikira imam udah salam, kamu langsung mau terusin, ternyata belum, duduk lagi. Walaupun pas kamu mau duduk imamnya salam, tetap harus kembali, baru berdiri lagi. Kalau enggak ya harus niat mufaroqah, kalau enggak batal. Walaysa lahu ayan wiyal mufaroqah, bila tidak maka makmum tersebut untuk niat mufaroqah. Wal farqu bainal amiti wan nasi anal amida mufawwid ala nafsi tilkal fadilah li ta'ammudih. Perbedaan antara yang sengaja meninggalkan dan orang lupa adalah sungguhnya orang yang sengaja dapat menghilangkan keutamaan pahala jamaahnya. Tapi kalau orang yang lupa tetap dapat fadilah jamaahnya. Wa anna nasya qiyaman ghaira mu'tamid hura mu'tad bihi fahuwa kal adam. Orang yang lupa berdiri itu enggak dihitung dia telah berdiri karena dia lupa, tetap pahalanya dihitung. Fafurika baina hadza wa baina ma law raka'a qabla imami nasyan. Maka dibedakan dalam kasus ini adalah antara kasus seandainya makmum telah rukuk sebelum imamnya dalam keadaan lupa. Jarang berjamaah maksudnya. Begitu amin, Allahu Akbar langsung rukuk. Kan saya makmum ya. Imamnya masih berdiri. Fa innahu yukhayyaru bainal adi wal intidhari li fahsyi al mukhalafa fi qiyamihi nasyan duna ruku'ihi. Maka sungguhnya makmum boleh memilih antara kembali atau menunggu. Lupa nih, bukan sengaja. Kalau sengaja harus kembali. Kalau lupa boleh nunggu. Karena dinilai jelek perbedaan antara hal berdiri makmum karena lupa tidak dalam halnya rukuknya. Kalau lupa berdiri lagi dianggap jelek. Kenapa? Karena waktu rukuknya dia lupa. Bi khilafi ma la raka'a qabla al-imam amidan fa inna yusanu lahu aud. Kalau kamu sengaja rukuknya itu sengaja sebelum imam, kok imamnya lama nggak rukuk-rukuk, ya balik kamu. Nggak boleh nungguin imam rukuk, kamu dalam posisi rukuk. Akan jadi batal makmumnya.
Wa amal kunut fala tajibul muwafaqatu fihi la fi'lan wala tarkan. Adapun kunut maka tidak wajib adanya kesesuaian padanya dalam hal mengerjakan atau tidaknya dalam hal meninggalkan. Boleh imamnya kunut kamu enggak kunut, boleh imamnya enggak kunut kamunya kunut. Fa idza fa'ala al-imam jazal ma'mum antarakahu wa yasjudu amidan. Imamnya kunut, kamu langsung sujud sengaja boleh. Imamnya langsung sujud, kamu kunut boleh. Ya yang penting kan bisa jangan 2 jam kunutnya. Yang penting kunutnya yang cepat. Wa idza tarakal imam sunal ma'mum fi'luhu idza adrakahu fi sujudil awal. Apabila imam meninggalkan kunut, maka disunahkan bagi makmum kunut apabila ia dapat menyusul imam pada sujud yang pertama. Sunahkan. Jadi kunutnya nggak boleh melebihi sujud yang, jadi jangan sampai imam ke sujud yang kedua gitu loh. Boleh. Wa in kana la yudrikuhu illa ba'da wuhinil imam li sajdati tsani wajib tarkuhu in lam yanwil mufaraqah. Lalu jika makmum tidak dapat menyusul imam kecuali setelah turun imam pada sujud yang kedua, maka wajib meninggalkan kunut jika ia tidak berniat mufaraqah. Masih kunut, imamnya udah sujud, udah duduk, mau sujud, ya langsung kamu sujud, tinggalin kunutnya. Kecuali kamu mau mufaraqah, ya biar imam sujud lagi, nah biarin. Fa in ata bihi amidan aliman batalat salatuhu limujarrati takhalluf. Jikalau makmum tetap mengerjakan akan kunut tersebut dengan sengaja dan mengerti keharamannya, maka batal sholatnya karena meninggalkan persamaan dengan imam. Li'anahu qasadal mubtil wa syara'a fihi qabla an yahwil imam. Karena sungguhnya makmum telah bermaksud kepada hal membatalkan sholat yang telah masuk dalam perkara hal sebelum gerakan turunnya si imam. Wa idza tarakahu fala sujudu alaihi liyahammil al-imam anhu wa in lam yutlab al-kunutu minhu. Dan apabila makmum meninggalkan kunut, maka tidak perlu sujud sahwi baginya karena imam menanggung kunut yang ditinggalkan makmum meskipun kunut tidak dituntut dari imam tersebut. Kamunya nggak usah pakai sujud sahwi. Walahu firaquhu bin niyah liyaknata tahsilan lisunnah. Dan boleh bagi makmum berpisah dengan imam dengan berniat agar ia dapat melakukan kunut guna meraih bagi kesunahannya. Wa firaqu bil udri fala yukrahu lakinna adamul mufaraqah afdal. Dan hal ini merupakan perpisahan dengan sebab udzur, maka tidak dimakruhkan, akan tetapi tidak memisahkan diri dengan imam adalah lebih utama. Kalau ini misahin itu apa langsung sujud, maka tidak dimakruhkan, tapi yang utama kamu tetap mengikuti kunut gitu lah. Wa mithla hadza ma la waqtada biman yusalli sunnah subhi fala yasjudu litarkih. Dan sama halnya tadi adalah sesuatu kejadian seandainya seorang mengikuti makmum kepada yang sholat subuh, maka makmum tidak perlu sujud sahwi karena meninggalkan kunut. Tidak perlu kalau kamu ninggalin kunut, kunut kamu ditanggung sama imam.
li'annahu la khalala fi sholati hatta idza iqtadal ma'mum li'annal imam yahmiluhu anhu. Karena sungguhnya tidak ada cacat dalam sholatnya hingga dalam keyakinan makmum, karena sungguhnya imam dapat menanggung kunut yang ditinggalkannya. Fatihah aja ditanggung apalagi Fatihah kamu aja ditanggung imam apalagi kunut yang sunnah. Bi khilafi maula tarakal kunutu taba'an li imamihi al-Hanafi fasajiduhun nadban li sahwi. Berbeda halnya jikalau makmum meninggalkan kunut karena mengikuti kepada imamnya mazhab Hanafi, maka makmum disunahkan sujud sahwi. Karena bagi Hanafi nggak ada kunut, maka yang nggak ada yang nanggung, dia nggak kunut, maka kamu ninggalinnya tetap disunahkan sujud sahwi. Kalau saya nggak ninggalin gimana? Boleh kunut sendiri. Yang penting jangan ketinggalan sujud yang kedua. Enggak. Li'anna sahwal imam yulhiqul ma'mum li'anna fi salatil imam khalala nadharul iqtida'il ma'mum. Karena sungguhnya kealpaan terhadap imam itu menerpa makmum. Nah sungguhnya di dalam sholatnya imam terdapat cacat karena pertimbangan pada keyakinan si makmum kalau ikut madhab yang lain. Wa amma sunnatul lati la tabhushul mukhalafah fiha kajal satil istirahah wala yadurul ityanu biha. Adapun kesunahan yang tidak buruk seperti duduk istirahat, maka tidak berbahaya pelaksanaan hal tersebut. Imamnya enggak duduk istirahat, kamu duduk boleh gitu loh. Tahiyat ketiga imam rakaat ketiga imam langsung berdiri, enggak pakai duduk, kamunya duduk, enggak apa-apa. Bal yundabu lil ma'mum ayatiya biha wa in tarakahal imam. Bahkan disunahkan makmum kalau imamnya ninggalin. Wa idza fa'ala al imam la yalzamul ma'mum muwafaqatuhu fid dawam. Apabila imam melakukan kesunahan tersebut, maka tidak termestikan bagi makmum melakukan kesesuaian dengan imam dalam kelanjutan sholatnya. Kalau imamnya ngelakuin, makmumnya enggak, ya enggak apa-apa. Wa amma fil ibtida'i fayajibu muwafaqatuhu fil iqtida' bil imam wa jalisun lil istirahah. Adapun di permulaan sholat, maka makmum wajib melakukan kesamaan dengan imam. Dengan itu mengikuti dengan imam di saat duduk istirahat. Fayalzamu muwafaqatu fihi, maka makmum wajib melakukan kesamaan dengan imam dalam duduk istirahat di permulaan sholatnya kalau dia sebagai masbuk. Bi khilafi ma idza iqtada bihi fi ghairil julus al istirahah kan nuhud. Beda halnya apabila makmum mengikuti kepada imam pada selain duduk istirahat, maka seperti bangkit untuk berdiri. Fala yalzamu muwafaqatu fihi li adamil fahshi al mukhalafah. Maka tidak wajib bagi makmum melakukan sesuai dengan imam pada posisi bangkit tersebut karena tidak buruk antara perbedaan keduanya. Jadi wajib makmum mengikuti kesunahan-kesunahan yang imam lakukan. Kalau imam ninggalin, makmumnya boleh ngerjakan. Yang ke-11 terakhir, makmum harus mengikuti imam. Wal hadiyah sya'asyar ayyutabi'ahu
makmum harus mengikuti imam. Ta'akharat taharramuha taharrumahu an jami'i taharrumil imam, dengan mengakhirkan takbiratul ihramnya dari keseluruhan takbiratul ihramnya imam. Tahu jelas imamnya udah takbiratul ihram baru kamu Allahu Akbar. Nggak boleh sampai kamu nggak tahu nih imam udah takbir belum ya, kamu kok duluan. Oh ya nggak boleh, harus tahu jelas imamnya sudah takbiratul ihram. Wa ala yasbiqahu biruknain fi'liyain amidan aliman, dan tidak mendahului imam dari 2 rukun fi'li. Nggak boleh itu. Siapa ya? Diri kadang. Lompeng itu yang apa itu? Orang lompeng. Apa di tornya? Nanti lewat nanti lewat lagi bos. Ini takbir tadi. Nanti udah sampai depan itu udah. Enggak, itu orang jalan. Oh, jalan. Iya, lewat tangan masjid itu. Maksudnya tahu loh, maksudnya orang ini murahnya mana. Yang baru dia kayak model orang kita kecil jadi nggak berarti. Tahu lah, lomba besar kemarin hari. Kan boleh catat dulu. Kemudian amal lah, amalannya kita udah begini. Kalau itu kalau nggak salah juga kalau misalnya naik motor, kanan nih, sedikit terus, tak belok kiri tuh, tak belok kiri. Berarti kan nggak ketemu Saya terusin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ya. Jadi harus mengikuti kepada imam, nggak boleh mendahului imam. Wa ala ta'akhara anhu bihima bila udhrin, maka makmum harus tidak terlambat dari imam dalam 2 rukun fi'li dengan tanpa uzur. Fa in qaranahu fi taharrumi falau syakka dharran. Jika makmum berbarengan dengan imam dalam takbiratul ihram walaupun ragu-ragu maka batal.
ragu-ragu aja. Udah belum ya? Udah kayaknya pas Allahu Akbar bareng batal. Jadi harus tahu imam udah takbir baru langsung kamu takbir. Hah? Iya, karena di awalnya itu kalau bareng aja nggak boleh. Faedah, ada faedah di sini. Bahwa ada ketahui bahwa hal yang berbarengan itu ada 5 perkara. Yang pertama haram berbarengan takbiratul ihram. Yang kedua sunnah, amin. Ada urusan imam makmum nih bareng. Ada 5 hukum. Yang pertama haram kalau takbiratul. Yang kedua sunnah, apa itu? Amin. Yang ketiga makruh, menghilangkan kepada keutamaan berjamaah, yaitu apa? Berbarengan dalam berbagai perbuatan gerakan sholat dan pengucapan salam. Rukuknya bareng, salamnya bareng, makruh. Dan menghilangkan pahalanya berjamaah. Mubah, berbarengan dalam perkara-perkara selain itu, yang sunnah-sunnah, bacaannya atau yang lainnya. Wajib seperti apa? Fatihah kalau kamu takut ketinggalan. Biasanya sholat raweh atau rokaat ketiga, rokaat keempat, kan bareng ya. Kalau enggak kamu akan ketinggalan, maka wajib bareng bersama imam. Beda kalau kamu ketinggalannya karena udzur nih. Ada makmum ketinggalan sama imam karena udzur. Udzurnya apa? Hah? Satu, nggak bisa cepet. Dua, imamnya kecepetan. Kamunya patas. Kamunya nggak bisa cepet. Kalau kamunya nggak bisa cepet, udzur, maka ditunggu sampai sujud keduanya imam. Ketika imam bangun sujud kedua untuk berdiri, kamu kok belum, nggak bisa ngejar, maka ya kamu harus ganti rokaat. Fatihah, kamu sholat Fatihah namanya, bacaannya pelan, imamnya ekspres, terus imam ruku, kamu bagaimana? Ya harus nerusin Fatihah. Kalau kamu ruku, ya nggak sah, batal. Penting kamu nggak baca Fatihah. Rukun. Ruku, imamnya i'tidal, sujud belum selesai, sampai duduk, sampai sujud lagi, sampai berdiri belum selesai, gimana? Nambah 1 rakaat. Ya terusin, nggak usah berdiri sekalian, nggak usah ruku sekalian, anggap tadi nggak ada, gitu loh. Ketinggalan lagi. Apanya? Imamnya bacanya cepat lagi nih. Lah iya, terus begitu imam baca cepat lagi, kamunya pelan lagi, oh ya udah, ya mending munfarid aja lah, mufarokoh aja lah, gitulah. Iya bukan nggak boleh, nanti kalau kamu nggak selesai imam berdiri lagi. Nah kapan kamu kelarnya? Imam udah selesai kita masih di atas, masih berdiri aja. Kecuali imamnya ruku, i'tidal, kamu baca Fatihah, bisa ngejar sampai sujud, kamu masih boleh tuh. Kayak ketika taraweh, masih boleh imamnya kilat nih. Kamu pelan, nggak ada masalah. Nah, imamnya kecepetan gitu loh. Kita baru bismillah dia udah boleh. Boleh tuh. Nah, kamu pelan-pelan aja sampai ngejar imam, diri lagi bareng gitu loh. Kenapa? Karena ada udzur. Kalau nggak ada udzur, tidak boleh.
Fatabi'uhu wujuban fima huwa fiha, maka makmum tidak mesti mengikuti imam secara wajib pada suatu posisi yang makmum sedang berada di posisi tersebut. Ini bicara nanti ada orang munfarid nih, ada orang munfarid tiba-tiba dia melihat orang berjamaah, dia mau ikut jadi berjamaah, boleh berjamaah di tengah-tengah sholat kamu gitu loh. Kamu udah sholat sendirian, tiba-tiba ada rombongan sholat jamaah, kamu pindah mau ikut jamaah, gimana? Boleh, tapi yang tadi hilang. Dari awal berarti. Jadi kamu ikut dari awal sama dia gitu loh. Langsung batalin sholat. Langsung batalin sholat ikutnya. Kok batalin sholat? Batalin sholat haram loh. Enggak batalin sholat. Kalau kamu batalin, pindah niat jadi sholat apa? Bukan jadi sholat ini mutlak. Nah, boleh tuh langsung kamu rokaat itu kalau kamu salam boleh, karena mutlak kan bebas langsung berjamaah. Kalau enggak, kamu boleh langsung niatnya rubah makmum. Langsung ikut gerakannya si imam yang kamu lihat tadi datang. Kok imamnya apa? Imamnya iktidal, kamunya lagi berdiri mau Fatihah, ya kamu ikut dia iktidal. Sujud ya langsung sujud, berarti kamu nggak boleh rukuk dulu. Kenapa? Karena imamnya langsung sujud. Karena waktu kamu masuk imam lagi iktidal gitu loh. Nggak dihitung. Dan yang sudah kamu kerjakan nggak dihitung. Itu pun orang gosor kok mau berjamaah sama orang yang lengkap, ya harus nambahin lengkap. Nggak boleh gosor ke apa yang lengkap gitu loh. Kalau di tengah-tengah lagi sholat, ini ada orang berjamaah, nah saya mau ikut ya dia ngelengkapin sesuai dengan jumlah rokaatnya sih yang kamu ikuti, kecuali dari awal nih beda. Itu kalau kamu sendirian terus tiba-tiba mau berjamaah. Jadi kalau orang yang telah karena udzur ditunggu sampai sujud yang kedua terus kamu bangun. Terus ada perkara makmum dapat mendapati bersama imam meskipun perkara tersebut tidak dihitung. Seperti apa? Iktidal imam, walaupun imam dalam keadaan membaca kunut. Yang kedua ketika sujud. Maksudnya apabila makmum mengikuti imam dalam salah satu posisi ke-9 di atas, maka wajib baginya mengikuti imam dalam perkara tersebut. Ketika datang, makmumnya lagi apa nih? Imamnya lagi apa? Ya langsung kamu ikut, boleh tuh. Imamnya lagi sujud, kamu boleh langsung sujud. Imamnya kalau lagi tilawah, kamu boleh langsung tilawah. Walaupun nggak dihitung sebagai rokaat, tapi kamu dihitung sudah sebagai makmum. Dan wajib bagi orang yang menggosor melakukan menyempurnakan sholat dengan yang tidak gosor. Apabila ia mengikuti bermakmum kepada imam yang menyempurnakan sholat tidak gosor, maka dia harus melengkapinya. Kalau bacaannya nggak usah ikut nggak apa-apa, tapi kalau rukun-rukunnya harus mengikuti imam. Ini rukun-rukunnya syarat-syaratnya berjamaah ada 11. Maka kalau ini kurang,
kamu tidak sah dihitung sebagai seorang makmum. Pasal yang berikutnya, faslun fi bayani suwaril mumkinati fil qudwah. Pasal mengenai berbagai gambaran yang memungkinkan bisa terjadi dalam satu pengikutan. Bicara kondisi imam sama makmum yang berbeda-beda nih. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, makmumnya anak-anak. Kita bahas yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wa dhalana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wajudan manna rabbi bisabi minna bil mustafa rasuli nadhabi kulli sulli salam wa salam rabbi alaihi adal habdi wa alihi wa sahbihi dada tasi sahbihi walhamdulillahi fil badi wa danahi subhana rabbika salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.